Perkenalkan, saya Johannes Tarigan dengan NPM 191103129 akan menjelaskan mengenai latar belakang makalah yang kami tulis. Pada tahun 2022, perkembangan perusahaan sudah cukup baik semenjak terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, sehingga mempengaruhi beberapa sektor kehidupan. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor perekonomian, terkhususnya perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia. Akibat wabah tersebut, menimbulkan banyak dampak yang besar bagi perusahaan, salah satunya memberlakukan kerja dari rumah bagi karyawan perusahaan. Oleh karena itu, karyawan perusahaan ditekankan untuk dapat menggunakan teknologi dan informasi sebaik-baiknya untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Perusahaan dalam memenuhi tuntutan dan kondisi sebagai akibat dari COVID-19 perlu melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan SDM yang berkualitas dapat mendukung terlaksananya pencapaian tujuan perusahaan dan meningkatkan perekonomian di Indonesia untuk ke taraf yang cukup baik setelah pandemi. Selain itu, negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang berkembang karena sebagian besar perusahaan di Indonesia telah berperan aktif dalam pertumbuhan global. Seiring dengan perkembangan perekonomian yang sudah semakin membaik saat ini, perusahaan mendorong untuk semakin meningkatkan kinerja karyawan agar dapat tetap bertahan dan berinovasi. Peran penting dari sumber daya manusia di dalam kelangsungan operasional perusahaan semakin menguatkan pendapat bahwa SDM merupakan faktor utama dalam perusahaan. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan aset yang berharga yang terpenting dari perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia prosesnya di perusahaan dapat dikatakan sebagai penggerak utama dari operasional perusahaan. Perusahaan dengan visi dan misi maupun strategi sebaik apapun, apabila sumber daya manusianya tidak mampu menggerakkan operasional perusahaan dengan baik dan cekatan, maka perencanaan yang baik tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu dibutuhkan audit sumber daya manusia terhadap proses perekrutan sumber daya manusia perusahaan. Dengan adanya audit tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan penjabaran yang telah saya paparkan sebelumnya, maka kami penulis tertarik untuk membahas terkait audit sumber daya manusia dalam proses rekrutmen karyawan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu bagian atau posisi yang diperiksa pada saat audit rekrutmen. Proses rekrutmen karyawan menjadi tanggung jawab utama dari bagian atau Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Human Resource Development. Begitu pentingnya peran sumber daya manusia di perusahaan, menjadikan manajemen sumber daya manusia ini memegang peran penting dalam kelangsungan operasional perusahaan. Karyawan merupakan proses pertama yang menentukan kualitas sumber daya manusia bagi perusahaan. Dan di dalam proses ini, keberlangsungan operasi perusahaan sangat penting didefinisikan seiring dengan proses rekrutmen, seleksi, dan juga proses pelatihan. Fungsi manajemen sumber daya manusia, sehingga manajemen sumber daya manusia memiliki tanggung jawab lebih pada proses ini. Perusahaan juga harus bertindak melakukan pemantauan dan evaluasi tentang manajemen sumber daya manusia terhadap proses rekrutmen. Pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdedikasi untuk perusahaan juga itu manajemen sumber daya manusia harus mengatur kebutuhan personil perusahaan agar kinerja perusahaan selalu terjaga dengan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Ega Soekarnain, NPM 19510311029. Saya akan menjelaskan tentang dokumen yang diperlukan dalam proses perekrutan karyawan. Yang pertama itu terdapat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae merupakan dokumen yang memuat data diri, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan informasi lain untuk melamar kerja. CV biasanya membantu perusahaan dalam proses perekrutan karyawan karena berfungsi sebagai gambaran tentang keterampilan yang dimiliki karyawan.
Dengan berkembangnya teknologi saat ini, biasanya beberapa perusahaan mulai menggunakan ATS atau Applicant Tracking System untuk menyeleksi CV calon pegawai baru. ATS akan memberikan peringkat CV sesuai dengan kriteria perusahaan yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu merupakan surat lamaran kerja atau cover letter. Cover letter merupakan dokumen yang dikirimkan bersama dengan CV atau resume. Cover letter berisi data diri calon karyawan secara singkat dan jelas, meliputi latar belakang profesi, pendidikan, kemampuan, dan lainnya. Biasanya cover letter terdiri dari 250 hingga 400 kata. Berikut merupakan hal yang harus dicantumkan dalam cover letter. Yang pertama yaitu salam pembuka, yang kedua nama calon karyawan dan tujuan menuliskan surat, yang ketiga latar belakang pendidikan, yang keempat keterampilan, yang kelima pengalaman kerja, magang ataupun volunteer. Selanjutnya itu adalah alasan melamar, kontak yang dapat dihubungi atau nomor HP aktif dalam alamat email, salam penutup, dan yang terakhir lampiran atau berkas lamar kerja. Selanjutnya itu dokumen yang ketiga yang diperlukan dalam proses perekrutan karyawan itu ada ijazah dan transkrip nilai. Ijazah serta transkrip nilai digunakan dalam berkas lamaran untuk dinilai dan membuktikan perusahaan bahwa calon karyawan telah menempuh pendidikan formal sesuai dengan yang disebutkan di CV. Untuk menghindari ijazah palsu, perusahaan mengecek identitas melalui PDPT atau pangkalan data pendidikan tingkat tinggi pada Badan Resmi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Nah, digunakan untuk mengecek identitas karyawan atau ijazah yang dilampirkan itu palsu atau asli. Selanjutnya surat keterangan catatan kepolisian. Surat catatan keterangan kepolisian atau yang disebut dengan SKCK ini adalah surat keterangan catatan perilaku individu masyarakat yang diterbitkan secara resmi oleh Polri yang menerangkan tentang ada ataupun tidak adanya catatan suatu individu atau seseorang yang bersangkutan dalam kegiatan kriminalitas atau kejahatan. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan SKCK untuk melihat bahwa calon karyawan tidak pernah melakukan tindakan kejahatan ataupun kriminalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Fitri Asyadira, NPM 1911031037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daftar pertanyaan untuk interview dengan auditi terkait proses rekrutmen karyawan. Berikut adalah beberapa list pertanyaannya. Yang pertama, apakah kebijakan rekrutmen perusahaan telah didokumentasikan dengan baik? Kemudian, apakah rekrutmen telah bersifat tegas dalam memberikan informasi persyaratan yang harus dilaksanakan oleh calon pekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Setelah itu, apakah perusahaan memiliki prosedur rekrutmen yang baik secara tertulis? Kemudian, apakah rekrutmen sudah menggunakan sumber tenaga kerja yang paling tepat? Kemudian, apakah proses rekrutmen sudah menggunakan iklan di media untuk menarik minat pelamar kerja? Setelah itu, apakah proses rekrutmen dilakukan berdasarkan analisis sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan? Selain itu, apakah penyiaran iklan pembukaan lowongan tenaga kerja sudah memberikan informasi yang kompleks terkait dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan? Selanjutnya, apakah proses rekrutmen dilakukan secara terbuka? Kemudian, apakah proses rekrutmen dilakukan tanpa adanya diskriminasi baik dari SARA dan lain-lain? Kemudian, apakah perusahaan memberikan opportunity atau kesempatan bagi karyawan lain sebelum melakukan rekrutmen dari luar perusahaan? Dan apakah seluruh lamaran pekerjaan diterima telah memenuhi syarat perusahaan? Dan yang terakhir, apakah sumber rekrutmen itu telah dinilai terlebih dahulu? Di sini, auditi merupakan orang yang menjadi objek audit. Objek audit itu bisa berupa proses, hasil kerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, objek apapun yang diaudit itu terdapat pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap objek audit tersebut. Nah, wawancara untuk interview dengan auditi itu bertujuan untuk menanyakan hal yang kurang jelas, meminta keterangan yang lebih jelas, dan melakukan sebuah klarifikasi. Pada dasarnya, tahap pelaksanaan audit bertujuan untuk mencari dan melakukan pengembangan temuan sesuai dengan ruang lingkup. Proses ini berasal dari pengumpulan, analisis, dan informasi yang relevan dengan program atau aktivitas yang diaudit yang kelak akan menjadi perhatian dan bermanfaat bagi para pengguna laporan atau para users. Sekian dari saya.
Perkenalkan, nama saya Vira Indah Sabila, NPM 19510310101. Kesimpulan dari makalah ini adalah, dari hasil analisis data dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan untuk proses rekrutmen dan seleksi karyawan di PT XYZ telah berjalan sangat baik. Hasil audit untuk proses pelatihan yang ada diperoleh hasil proses pelatihan masuk dalam kategori buruk dan bisa dikatakan belum berjalan dengan baik. Penilaian ini berdasarkan atas hasil checklist kepada HRD personalia perusahaan dan hasil kuesioner kepada karyawan di PT XYZ. Dalam proses rekrutmen, perusahaan telah memiliki acuan tahapan-tahapan yang harus dilalui, seperti menganalisa kebutuhan karyawan perusahaan yang dikonsultasikan kepada Direktur Umum perusahaan. Selanjutnya, menayangkan info lowongan pekerjaan di sumber-sumber yang telah dipercaya dan telah dievaluasi perusahaan dengan mencantumkan secara mendetail kriteria karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses rekrutmen di PT XYZ juga dilakukan tanpa adanya diskriminasi, baik itu asal sekolah ataupun asal daerah calon karyawan. Namun, dalam setiap kekosongan jabatan yang ada, perusahaan selalu melakukan rekrutmen yang berasal dari sumber eksternal yang tidak memberikan kesempatan bagi karyawan yang ada di perusahaan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Untuk proses seleksi di perusahaan belum memiliki acuan untuk tahapan-tahapan yang harus dilakukan, sehingga bisa menyebabkan hasil seleksi tidak selalu mendapatkan kualitas SDM seperti yang diharapkan. Secara keseluruhan, proses seleksi ini telah berjalan dengan sangat tahapan wawancara terhadap calon karyawan HRD personalia perusahaan. PT XYZ belum berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena anggaran yang dibuat oleh HRD personalia perusahaan untuk mengadakan pelatihan bagi karyawan belum mendapat persetujuan dari atasan, sehingga proses pelatihan belum dapat dilaksanakan. Sekian dari saya, terima kasih.